اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. Untuk apa? Belum ada aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma shfi maridana. Allahumma shfi maridana. Allahumma shfi maridana bi shifa'in tamin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf di sanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 168 atau hadis yang ke-9 dari bab terakhir yang kita pelajari. Hadis ini pas kita belajar sekaligus praktek karena bendanya langsung ada di depan. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain lahu sama Imam Muslim. Potongan hadisnya sudah kita pelajari minggu kemarin. Ini melanjutkan dari riwayat yang lain. Apa kata Nabi? Ida waqa'at luqmah. Ida apabila waqa'at jatuh luqmah. Luqmah itu satu suapan. Satu suapan. Satu suapan makanan orang Arab. Makanan orang Arab itu galapku, diberi susu, diberi minyak, dipanggang dalam oven, jadi namanya roti. Nah, lempeng punya di sini. Bedanya lempeng dengan roti apa, Ustaz? Lempeng lumayan berminyak. Tapi kalau roti dia jarang pakai minyak, langsung tunggu api seperti itu. Nah, sobekan roti itu satu suapan. Kalau jatuh, falyakudha, hendaklah dia ambil. Falyumit maka nabiha min adab. Kemudian bersihkan selama tidak ada adab. Adab itu artinya pasti sesuatu yang mengganggu. Tapi maksudnya yang mengganggu di sini apa? Sesuatu yang najis. Kalau biar kada jijik. Yang dimaksud satu suapan ini satu suapan roti. Kayak Ustaz, kamu nasi beda. Inilah pentingnya memahami hadis dengan ilmu sosiologi dan antropologi. Jadi tahu maksudnya suapan di sini suapan apa?
Kalau kita kada paham, kayak mau baca habis nih nasi pakai kuah rendang disuap kubur, mau ambilnya pulang, tambur. Amun bahasa kampung di Jerman situ taburhai. Amun roti nyaman diambil, dibersihkan dari yang kotor-kotor, wal yakulha, dimakan, diambil kemudian dimakan. Hadis ini umurnya 145 tahun sebelum ada iklan, belum 5 menit. Belum 5 menit, sudah ada. 4 zakat fitri bagi orang Arab. Yang pertama tepung, gandum. Yang kedua kurma. Yang ketiga anggur yang dikeringkan atau disebut dengan kismis. Bahasa Arabnya zabib. Kemudian yang keempat susu kambing yang diawetkan menjadi mentega. Ini makanan orang Arab, pokoknya makanan pokok orang Arab, dipakai untuk zakat di sana di Arab. Dahsyatnya sampai ke tempat kita, empat-empatnya ini cemilan. Dahsyatnya sampai ke wadah kita nih, empat-empatnya nih jadi snack aja Pak. Roti snack, kurma cemilan juga, kemudian apa zabib, nah dimakan kayak gini kan jadi makanan pokok. Mentega sama. Rupanya perubahan zaman itu merubah adat istiadat. Orang dulu tidak ada yang makan nasi, orang Arab bahari. Di hadis pun tidak ada Nabi itu makan nasi kada. Kenapa ada nasi? Karena ada jamaah haji dari Bukhara, dari India, kemudian datang ke Mekah, dimasaknya berasnya itu, dimakan orang Mekah, ternyata nyaman ya. Akhirnya berubah zaman, berubah juga makanan pokok. Di Indonesia 4 nih cemilan, yang penting kita nih makan nasi. Pokoknya 4 nih sing bacakan, punya belum makan nasi, belum makan lagi. Bahkan makan mie itu bernasi. Arab orang Indonesia. Cuma ada tahu karena setelah beberapa tahun lagi apakah makanan pokok kita masih nasi? Soalnya belum dihati di beberapa kondangan tuh mau dihati. Ada yang diangkut sayur aja, iwak aja, ditakuni kenapa Pak kada makan nasi? Diet karbo. Diet karbo. Kenapa diet karbo? Gulanya sudah banyak, kolesterolnya sudah banyak, asam urat, macam-macam. Kenapa tadi makanan yang jatuh tadi satu suapan diambil lagi? Kenapa sebabnya Pak Ustaz? Wala yadakha lisyaiton. Jangan engkau tinggalkan makanan itu untuk setan. Kenapa makanan itu diambil lagi kemudian dibersihkan lalu dimakan supaya tidak dimakan setan, itu kata Nabi. Wala yamsah yadahu, jangan engkau bersihkan tanganmu bil mandil, dengan tisu, hatta yal'aqu asabi'ahu, sampai dia menjilati jarinya. Roti singkatan roti itu ada yang halus juga ukuran ini, disobeknya, dirabit, digulung, dicocolnya di kari kambing atau kari ayam, makan. Bumbu tadi ada menyisa di jari-jari sini, maka kata Nabi jangan bilang dulu pakai tisu, sebelum dijilat pakai lidah dijilat. Kenapa sebabnya? Fa innahu la yadri, karena dia tak tahu fi ayyi ta'amihil barakah, makanan mana yang diletakkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di rotinya tadi, atau di selainya tadi, atau di kari ayam, kari kambingnya tadi, atau bumbu kari yang sangkut di jarinya tadi. Itu cara makan. Berarti di muka kita nih ada snack, misalnya coba itu dihabiskan punya bawa ya. Nah, nih ketujuh habiskan.
jangan disisakan untuk setan. Kecuali tempatnya yang bawahnya itu alas, itu bukan makanan. Wa fi riwayatin, ada lagi riwayat yang lain sama oleh Imam Muslim. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu yahduru ahadakum, hadir di antara kita semua. Inda kulli syai'in, di setiap suasana. Lagi minum ada setan, lagi makan ada setan, lagi berhubungan ada setan, lagi ngaji seperti ini ada setan juga. Jadi setan itu hadir juga Pak di pengajian. Makanya yang ada hadir di pengajian lebih parah dari setan. Bukan maksud menyinggung, maksudnya setan yang hadir di pengajian. Min syarri hatta yahduru inda tu'amihi, sampai-sampai setan itu hadir ketika makan. Nah, ini siapa yang makan berarti ada setan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, kalau makanan tadi, makanan yang kita makan jatuh dari satu suapan terjatuh, kata Nabi, fal yumit maka nabiha min adab, maka ambillah lagi, bersihkan dari sesuatu yang mengganggu, fal yakulha, ambil makan, wala yadha lisyaiton, jangan kau sisakan makanan itu untuk setan. Tapi Pak Ustadz, turun ke suap makanan yang bubur tadi melihat dimakan setan Pak Ustadz ya. Kenapa? Karena kita kadang kala melihat setan. Tapi makanan itu tidak boleh disisakan, bukan tidak boleh disisakan. Kalau sudah jatuh roti tadi, kalau bisa diambil, ambil. Karena kalau makanan itu bersisa dimakan oleh setan, kata Nabi. Setan ini jenisnya ada berapa Pak Ustadz? Setan ini ada dua. Ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Jin ini ada dua. Ada jin Islam. Dalam Quran dijelaskan wa anna minal muslimun wa anna minal muslimin, kami dari kalangan jin Islam. Jin yang Islam ini makanannya bukan yang najis. Kata Nabi, jangan kau biarkan makanan jatuh itu, nanti makanan itu diambil oleh setan. Parahnya orang kita Pak, menyediakan makanan khusus saja setan. Ini ayam, ini kepala sapi, ini rokok, ini apa, anda dibokor. Parahnya lagi orang kita, jatah setan lebih banyak lagi jatahnya setan kita. Banyak lagi setan, seberat dagingnya, ada kepalanya, ada hatinya, ada. Nang setan kita apa? Lemaknya jelek, gaji-gajinya jelek sisanya. Jadi disediakan khusus untuk setan. Tidak boleh. Na'udzubillah wala quwwata illa billah. Setan itu dari jin tadi ada yang Islam. Kalau jin kafir itu makan sesuatu yang haram. Hurrimat alaikumul maitat, diharamkan atas kamu segala sesuatu yang mayit, bangkai, wadamu dan juga darah, walahmal khinzir, dan juga daging babi. Karena itu makanan jin. Tapi kalau jin muslim, makanannya bukan segala sesuatu yang najis. Safar perjalanan jauh, tersesat di padang pasir, jumpa tulang, bekas-bekas tulang unta itu. Hendak behera, ada tetap batu. Sekalinya istinja dengan potongan tulang unta tadi. Ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kali sahabat ingin istinja dengan tulang, kata Nabi jangan. Kenapa? To'amu ikhwanikum, tulang itu makanan saudaramu. Maksudnya siapa? Jin Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang juga, habis mensop, habis makan daging ada tulangnya, sebisa mungkin sampahnya jangan diletakkan dalam rumah, buang, supaya dapat diberikan ke jatah jin. Iya, kalau yang masuk rumah pian itu jinnya jin muslim baik. Kalau jin kafir ya, naudzubillah. Tapi jin wah ini pinanya curhat juga lawan kita nih.
Aku ini melihat di manusia nih, jangankan dagingnya, tulangnya disok jual bukan manusia nih. Kami ada dapat jatah lagi ya. Tulang-tulangnya disok jual bukan manusia, dimakan. Nang jin-jin dapat lagi apa? Jadi jin muslim itu bukan setan, tapi jin kafir, nah itu setan. Kemudian yang kedua, jin itu dari kalangan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin itu ada dari kalangan manusia. Berarti punya ada orang baik. Mohon maaf orang sopan. Berarti punya ada orang menyambat. Dasar setan tuh. Berarti kalimat setan itu ini secara bahasa jujur aja. Kenapa manusia ada juga yang setan secara bahasa. Jadi manusia itu ada juga yang berkelakuan setan. Kemudian setan ini apakah nanti dia bisa mati? Setan ini kalau dia berocok-rocoknya lah, yang opera-opera bawahan bisa mati. Tapi kalau induknya namanya iblis. Ini sampai kiamat dan kematian. Ini bosnya Pak ya. Apakah setan ini sifat atau dia sosok? Setan ini Pak jawabannya adalah sosok. Dia ada sosoknya setan itu, tapi kita tidak disuruh mencari tahu. Ini sengaja lempar tulang, sengaja menyimpan tulang kambing kemana, tulang kambing habis itu menyimpan tulang ini supaya apa? Supaya mengundang setan. Saking apa? Mencari nomor togel. Ujar setannya, ujar jinnya tadi, jin kafirnya, mohon maaf kami lah, sedang ada mainan kayak ini ya. Kada tahu kami. Mencari menghitung macam-macam pakai istilah ilmu hitam. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanan tadi jangan disisakan untuk setan. Kalau ada tulang silakan dikeluarkan dari luar. Nah, ini merupakan adab untuk makan. Habis. Al-Ashir yang ke-10 an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas yang ada kitabnya membaca di HP bingung. Mana Ustaz Abdullah? Karena dari teksnya ini Abdullah, kenapa biarkan lagi? Maksudnya Ibnu Abbas di sini yang terkenal adalah Abdullah anak Abbas banyak. Fadil itu anak Abbas juga sahabat. Yang terkenal meriwayatkan hadis adalah si Abdul. Ini namanya ilmu kebiasaan. Kalau ada yang menyebut anaknya Bapak Anu, yang mana yang mengajar di SD ini Pak, sudah kenal. Oh berarti anaknya itu yang dimaksud si A. Ini ilmu kebiasaan. Ilmu yang hadis yang ke-10 dari Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali baginda Nabi pernah berdiri di antara kami bimau'idatin, lalu beliau menyampaikan satu nasihat. Faqala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun ila Allah. Sesungguhnya kalian nanti, kata Nabi, mahsyurun, dibangkitkan. Dibangkitkan ilallah, di hadapan Allah. Kita semua nanti dibangkitkan oleh Allah. Yang mati dimakan buaya, yang mati dimakan piranha, yang mati ketabrak bis, yang mati tenggelam, yang mati ketiban apa segala macam. Semuanya dibangkitkan oleh Allah. Majmu'un, dan juga dikumpulkan hufatan, tanpa alas kaki, atau cara Jawanya nyeker. Nah, nyeker. Mun bahasa Banjar adalah ada sandalnya. Bepelang. Belum kira bepelang spesial. Dibangkitkan oleh Allah siapapun yang meninggal dunia, termasuk yang bukan diri masih dibangkitkan oleh Allah tanpa alas kaki, uratan,
tanpa sehelai baju pun. Gurlan itu belum bersunat, dalam kondisi belum bersunat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan suatu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, dan kami kembalikan seperti awal penciptaan itu. Wa'dan alaina, itu janji Allah kepada kita semua. Inna kunna fa'ilin, pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu akan terjadi. Ala wa inna awwalal khalaiq, ala ketahuilah. Wa inna awwalal khalaiq, sesungguhnya awal makhluk yang diciptakan di dunia ini, yuksa yaumal kiamat, yang akan diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuksa yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala wa innahu, nanti Nabi Ibrahim itu sayuja'u birijalin min ummati, akan didatangkan beberapa orang dari umatku. Umatnya Nabi, umatku itu Nabi Muhammad SAW. Fayukhadhu bihim datas simah, kemudian umat Nabi tadi diambil, kemudian diletakkan ke sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ahli surga, yang sebelah kiri ahli neraka. Ini perumpamaan aja, bukan berarti yang di sebelah kiri beliau bukan. Singgung dalam maksudnya apa? Ini kiasan bahasa Quran. Sebelah kanan ini ahli surga, yang kiri ahli neraka. Umat Nabi itu diambil, diletakkan ke sebelah kiri, dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aqulu, kemudian baginda aku berkata, aku Nabi Muhammad, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, ashabi, kata Nabi, orang yang kau masukkan ke neraka itu sahabatku, kata Nabi Muhammad. Protes, ya Allah, kenapa kau masukkan ke dalam neraka? Orang-orang itu sahabatku. Fayuqalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau la tadri, tidak tahu, ma'ahdas ba'da, apa yang dilakukan orang-orang ini setelah engkau wafat. Inilah namanya Pak, setelah Nabi wafat itu ada gerakan anti zakat setelah baginda Nabi wafat. Yang menyebabkan orang-orang itu murtad, namanya gerakan murtad anti zakat setelah Nabi wafat. Kalau dia membaca Khulasatul Nurul Yakin juz 3 dengan judul Abu Bakar As-Siddiq, itu yang mengurus orang-orang ini Abu Bakar As-Siddiq, pening kepala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Setelah baginda Nabi wafat itu banyak orang-orang murtad, banyak orang-orang pindah agama, banyak juga orang Islam tapi kadang-kadang bayar zakat. Ini Nabi bingung, kenapa sahabat-sahabat dimasuk neraka? Ternyata yang terjadi, sahabat itu enggan membayar zakat. Kama qala Abdus Saleh, sebagaimana seorang hamba yang soleh berkata. Hamba soleh di sini maksudnya Nabi Isa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntu 'alaihim syahida, dan aku menjadi saksi atas mereka, madumtu fihim, selama aku bersama mereka. Kata Nabi Isa, aku ini menjadi saksi umatku selama aku hidup. Selama aku hidup, sahabat-sahabatku aman, tentram, mereka melakukan syariat-syariat Islam. Tapi setelah aku wafat, kadang awal lagi melihat. Nah, kayak ini masih hidup, melihat wajah-wajah dia ini apa yang kawan dijadikan saksi kepada Allah nanti bahwasanya kita ini insya Allah
min ahlil khair, dari ahli yang orang-orang baik. Kenapa? Hadir di majelis. Nabi pun sama. Nabi ketika hadir hidup di masa Nabi itu dengan para sahabat, Nabi itu menjadi saksi atas para sahabat. Oh, ternyata sahabat ini orang-orang soleh, orang-orang baik. Tapi setelah Nabi wafat, kada kala lagi jadi saksi. Kada ada lagi yang menasihati, kada ada lagi yang memadani, kada ada lagi yang melarang. Ila qaulihi, sampai ayat yang berbunyi Al-Azizul Hakim, Allah Maha Bijaksana dan Maha Penguasa. Surah Al-Maidah ayat 117-118. Fayuqalu li, dan dikatakan kepadamu, innahum la yazalu murtaddin ala aqabihim mundu farattahum. Mereka berubah menjadi orang-orang murtad semenjak apa? Semenjak engkau wafat, kata Allah. Jadi setelah Nabi wafat itu, Nabi kada tahu lagi kondisinya seperti apa. Ternyata banyak sahabat yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Murtad itu Bapak Ibu dosa besar. Biar berdoa di sela-sela doa dia itu masukkan doa, ya Allah, alhamdulillah sudah Islam, alhamdulillah sudah iman, alhamdulillah sembahyang ke masjid, ya Allah semoga ini kada murtad. Itu doanya. Berdoa terus. Jangan sampai dia bangga, aku ini hadir terus pengajian Ustaz Faisal, ini hadir terus pengajian Ustaz Mabrur, Ustaz Hamid di kedua mungkin murtad bilangnya dulu. Saya tahu kan. Berita yang viral dulu aja, ada artis binian bulik-bulik dari umroh pindah agama. Ada. Aku bilang gitu. Bulik umroh, bayangkan baik, bulik umroh, bulik pun langsung pindah agama, langsung lepas jilbab. Bagaimana setan itu menggoda hati manusia dibolak-balikan pindah. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kita semua yang hadir di sini terhindar dari dosa murtad. Amin. Amin. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id, nama beliau Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hadbi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang hadbi. Kalau tadi ada makan, kemudian yang kedua tentang diingatkan Nabi kita dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya hadis ketiga ini larangan Nabi tentang hadbi. Hadbi itu menawak batu. Belum lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melempar batu. Ambil batu, timba ya kan? Ini dilarang oleh Nabi. Waqala, dan Nabi berkata, kenapa sebab kita tidak boleh melempar batu? Innahu la yaqtulu sayda, karena batu itu tidak bisa membunuh hewan buruan. Dipakai sampai menimbai merpati, paling kena otaknya, kada mati merpati itu. Malah ya jadi ujung-ujungnya menyiksa. Ditimbayakan ke ayam, ke kucing matinya. Ditimbayakan ke rusa, kada mati juga. Ditimbayakan ke macan, ujar macan makin. Ini kada menyakiti, pusingnya kada aja macan. Jadi dilarang menimbai batu itu, apalagi ke atas, ke merpati. Kalau tidak kena PRT ini, atau PRW ya, atau tetangga misalnya kan boleh. Jadi larangan melempar batu ini tidak boleh. Walayat kakul adua, dan kata Nabi melempar batu itu tidak bisa melukai musuh. Wa innahu la yaqul ain, dan sesungguhnya melempar batu itu bisa melukai mata seseorang. Wa yaksiru sin, dan juga menghancurkan gigi orang. Menawak batu kena orang, kena giginya
patah itu gantiannya dalam Islam saya larang benar. Ada kena di bab, kalau tidak salah bab jinayah atau bab apa di bab fikih muamalah. Anggota badan manusia ini semua mahal. Sampai ada kehilangan sebab orang itu gantinya harganya bukan main Pak. Harganya ratusan ontak sudah. Termasuk gigi. Jadi hati-hati biar punya anak yang terjun bermain batu, mending baik sana kemari terkena kawannya. Nah itu dilarang, makanya melempar batu melukai seseorang. Ternyata ada orang yang membaca hadis ini disangkut pautkannya dengan berita luar. Oh, melempar batu itu ada boleh Pak Ustaz? Melempar batu di sini maksudnya larangan di sini bukan larangan haram. Meskipun larangan dari Nabi, hukumnya bisa berubah baik. Melempar batu tadi dilarang, bisa jadi boleh. Kapan? Kalau terdesak untuk melindungi diri. Kapan contohnya? Ketika orang-orang Palestina diserang oleh Israel. Orang-orang Palestina itu kan ada lagi senjata apa-apa baik. Hendak M16 ada visi, AK-47 ada. Jadi satu-satunya yang diandalkan batu itu aja lagi. Tapi batu itu pun ditambahkan kocar-kacir pasukan Israel. Ada video. Nah, tapi itu khusus warga Palestina. Kalau warga yang damai di sini kan ratu elok nih kan akan bocil-bocil di sini. Maunya ada yang menawar batu, jangan. Pak Ustadz pernah melihat di situ ada tanaman batu hendak mengambil sawo kabutan. Misal aja, larang jangan. Bepadan kabutan punya boleh, jangan pakai batu tapi pakai jujur. Jangan pakai batu karena melempar dengan batu itu larangan dari Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain hadisnya masih sama. Anna qoriban li ibni Mughaffal hadaba. Ada qorib keluarganya Ibnu Mughaffal. Keluarganya Ibnu Mughaffal ini periwayat hadis ini tadi. Ternyata keluarganya ada yang hadap, menawak batu. Macam juga keluarga sahabat menawak batu juga. Fanaham, dilarang. Karena boleh. Waqala dan Ibnu Mughaffal berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hadab, melarang untuk menimbai, menawak batu. Innaha la tasidu saydan, sesungguhnya melempar batu itu tidak bisa dipakai untuk berburu. Hendak berburu rusa pakai batu, ada membunuh, malah menyiksa. Summa ada, kemudian kembali sudah dinasihati, keluarganya tadi sudah dinasihati, ada boleh menolak batu lah. Nabi itu melarang, ini hadisnya ada sudah di rekaman Ustaz Faisal itu ada tidak dilarang menolak batu, sudah dinasihati tapi masih mancal aja. Kira-kira mau nyepian ya Bapak? Mau nyepian pasti sakit tuh Pak. Tawakan batunya sekalian kurang tuh. Sudah tahu ini dilarang nih, ada hadisnya menawak batu dipadai, masih juga masih. Ternyata Ibnu Mughaffal berkata, "Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah memberitahu kepadamu bahwasanya baginda Nabi melarang akan hal tersebut. Sumatun tatahdiku. Tapi kau kembali lagi melempar batu seakan-akan kau menyepelekan larangan Nabi. La ukallimuka abadan, tidak akan aku berbicara denganmu forever, selamanya. Maksudnya apa nih Ustaz? Sudah dinasihati kemudian menggawi pulang, berarti kita ini bisa memanggil lagi lawan orang tuh? Jangan, bukan seperti itu Pak. Maksudnya di sini bukan memutus tali silaturahmi. Maksudnya bukan memutus tali silaturahmi, tapi apa? Jangan sampai kau menyepelekan larangan baginda Nabi. Nabi itu sudah melarang, tapi dia masih menggawi, maka tidak akan aku panggil lagi dia. Tapi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu gara-gara dengan
hadis lagi di bab 16. Sudah masuk waktu Isya. Izin belum untuk anak boleh? Alhamdulillah dapat izin dari rumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini bapak-bapak masih semangat Pak? Masih. Satu hadis lagi Pak, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abis bin Rabi'ah. Hadis terakhir di bab 16 ini dari Abis bin Rabi'ah. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab yuqabbilul hajar, mencium hajar aswad. Hajar aswad dicium oleh Umar bin Khattab. Yakni aswada, maksudnya hajar di sini hajar aswad, batu hitam. Wa yaqulu, Umar itu berkata, inni a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku ini tahu bahwasanya hajar aswad itu batu. Maksudnya batu itu batu biasa. Batu biasa Pak. Namanya batu. Batu itu tidak memberikan manfaat kepada apapun, wala tadurru, dan juga tidak memberikan musibah, tidak memberi manfaat dan tidak memberikan kemudaratan. Maksudnya apa? Batu aja tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Dalam akal logika Umar bin Khattab, kenapa harus dicium? Benda lain, benda spesial, bukan benda yang istimewa. Tetapi sebab Umar mencium itu adalah walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Aku mencium hajar aswad itu karena baginda Nabi mencium itu. Ampun, secara logika kita nih cium batu nih sebenarnya ya kadang memberi manfaat ada, menjadikan kita sugih ada, menjadikan kita garing kada juga. Apa manfaat mencium hajar aswad itu? Kata Umar bin Khattab, walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau baginda Nabi itu, aku melihat baginda Nabi mencium hajar aswad itu, maka aku menggawi, maka aku melaksanakan. Jadi kesimpulannya dari hadis ini Bapak Ibu, terkadang sunnah Nabi, sunnah Rasul itu bukan diukur dengan logika. Ya terkadang lewat logika harus kita ukur. Kenapa Nabi itu dulu menjilat jari yo, habis makan dijilat kenapa yo? Maka ringan ini. Udah tujuh aku ringan. Nah dipikir dengan logika, padahal itu perintah Nabi. Jangan dipikir gawi. Kemudian kenapa mencium hajar aswad tuh? Kayak orang gawian mencium hajar aswad tuh. Jangan dipikir logikanya. Nabi mengerjakan gawi, tapi hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah di sini lihat sampai Mekah kaina, munnya biar masih ada tenaga, masih ada upaya dan segala macam. Si munnya awak cium, tapi munnya kada awak jangan memaksakan main. Munnya kada mau mencium pakai tangan aja nah. Jangan pakai tangan cium. Zaman dulu tuh orang pakai onta itu di hajar aswad tuh. Hajar aswad tuh cuma dipakai tongkat aja. Tongkatnya disentuhkan ke hajar aswad sudah. Maksudnya di sini ini merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan dia ubah menjadi wajib. Aku pokoknya punya umroh deh. Aku sudah umroh setahun. Besok mabrur juga. Aku umroh harus mencium hajar aswad. Alim-alim keno. Sekali pas nak mencium. Ya, apa bahasanya kan? Sekali kepala orang Afrika kayak mencium. Maksudnya poinnya di sini apa Pak? Sunnah Nabi itu jangan pian ukur dengan logika. Pokoknya apa yang dikerjakan Nabi kita gauli juga. Nah itu kaidahnya. Apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Jangan dipikir dengan logika. Salah satunya apa? Tadi makan, adab-adab makan tadi. Nabi tidak menyisakan jatuh diambil lagi. Kemudian Nabi tidak melakukan isu maka dijilat dulu. Kenapa? Itu sunnah Nabi.
sampai memaknai sunnah Rasul itu cuma malam Jumat. Ini bahaya dan seakan-akan mengejek. Jangan lupa ya ibu, malam Jumat sunnah Rasul. Seakan-akan sunnah Rasul itu berhubungan aja. Ada sunnah Rasul banyak ini yang kita pelajari dalam hadis. Jadi stop sudah, jangan lagi. Karena jangan pilihkan malam Jumat. Kenapa? Sunnah Rasul, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada cuma itu aja. Jadi seakan-akan berubah karena pemikiran orang-orang itu sunnah Rasul sama dengan itu. Nah, ini bahayanya, Pak. Jadi stop memakai istilah sunnah Rasul malam Jumat. Alhamdulillah selesai. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu saja yang bisa jadi sampaikan. Alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari 1, 2, 3 hadis. Satu yang pertama tentang adab tentang makan. Kemudian yang kedua kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kemudian hadis yang selanjutnya kita dilarang untuk melempar batu. Kemudian hadis terakhir mengajarkan kita apa yang dikerjakan Nabi. Tidak usah kita banyak tanya, cukup kita gawi semampu kita. Kiranya itu bisa disampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat kepada kita semua untuk akhirat dan juga dunia. Semoga Allah memberikan kita rahmat, mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pemimpin untuk negara kita Indonesia. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallah.